Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saldo Panjindra dari program studi Teknik Informatika kelas karyawan akan mempresentasikan kontribusi ilmuwan muslim di bidang kedokteran dalam penilaian penugasan mata kuliah Islam disiplin ilmu. Perkembangan dunia kedokteran memang tidak terlepas dari ilmuwan muslim yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia kedokteran. Mereka mempelajari, meneliti, sampai mempraktekkan temuannya hingga meletakkan pondasi bagi ilmu di bidang kedokteran. Berikut skema masa kedokteran Islam pada abad pertengahan. Di sini ada foto, ya, data ini saya dapat dari Wikipedia sumbernya. Di sini kita bisa melihat skema waktu dari nama-nama ilmuwan muslim di bidang kedokteran Islam pada abad pertengahan, dari abad ke-7 hingga abad ke-16. Di sini ada nama-namanya dan bila kita buka di Wikipedia, kita bisa klik namanya dan akan mendapatkan biografi serta informasi tentang karya-karyanya. Untuk memahami lebih lanjut dari sejarah dan karya yang ditemukan oleh para ilmuwan muslim, mari kita bahas 5 ilmuwan muslim di bidang kedokteran yang paling berpengaruh. Yang pertama adalah Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Masehi dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Masehi. Nama Razi berasal dari nama kota Rey. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran dataran tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran, Iran. Saat masih kecil, Ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi, tetapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Pada umurnya yang ke-30, Ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi, dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya dan dari sinilah Ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali Ibnu Sahal at-Tabari, seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. Ar-Razi, atau dikenal sebagai Razes di dunia barat, merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai 930 Masehi. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Buku Ar-Razi yaitu Al-Judari wal Hasbah, Cacar dan Campak adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Selain itu, Razi juga diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma, dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Pada salah satu tulisannya, dia menjelaskan timbulnya penyakit rintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Dalam kitab Mansuri, beliau menyebutkan semua anggota badan dan menjelaskan fungsinya masing-masing. Beliau menulisnya dengan sangat rinci. Ahli sejarah sepakat bahwa Ar-Razi adalah mercusuar bagi kedokteran dalam dunia Islam dan Barat sampai abad ke-7. Yang kedua adalah Abul Qasim Az-Zahrawi. Ia dikenal di Barat sebagai Abul Qasis, adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan dan mendapat julukan Bapak Operasi Modern. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran, termasuk diantaranya tentang gigi dan kelahiran anak. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12, dan selama 5 abad Eropa pertengahan, buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa.
Kehebatan dan profesionalitas Al-Zahrawi sebagai seorang ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Tak diragukan lagi, Al-Zahrawi adalah kepala seluruh ahli bedah, ucap Pierto Argalata. Kitab itu menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan para dokter serta ahli bedah Eropa selama 5 abad lamanya pada periode abad pertengahan. Sosok dan pemikiran Al-Zahrawi begitu dikagumi para dokter serta mahasiswa kedokteran di Eropa. Pada abad ke-14 Masehi, seorang ahli bedah Prancis bernama Guy de Chauliac mengutip Al-Tasrif hampir lebih dari 200 kali. Kitab Al-Tasrif terus menjadi pegangan para dokter di Eropa hingga terciptanya era Renaissance. Hingga abad ke-16 Masehi, pada ahli bedah berkebangsaan Prancis Jacques de la Camps 1513 Masehi hingga 1588 Masehi masih menjadikan Al-Tasrif sebagai rujukan. Yang ketiga, Ibnu al-Nafis. Beliau merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia. Pada tahun 1242 Masehi, penggambaran kontemporer proses ini telah bertahan, khususnya ia merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru. Secara besar-besaran, karyanya tak tercatat sampai ditemukan di Berlin pada tahun 1924 Masehi. Sebagai seorang dokter, Ibnu Nafis tidak pernah merasa puas dengan ilmu kedokteran yang dimilikinya. Ia terus memperkaya pengetahuannya melalui berbagai observasi. Hal inilah yang membuat namanya terkenal. Ia adalah dokter pertama yang mampu menerangkan secara tepat tentang paru-paru dan memberikan gambaran mengenai saluran pernapasan. Juga interaksi antara saluran udara dengan darah dalam tubuh manusia. Ibnu Nafis dikenal sebagai seorang dokter Muslim yang mempunyai pendapat dan pemikiran yang masih murni terbebas dari berbagai pengaruh Barat. Dalam studinya, Ibnu Nafis menggunakan beberapa metode yaitu observasi, survei, dan percobaan. Ia mempelajari ilmu kedokteran melalui pengamatan terhadap sejumlah gejala dan unsur yang mempengaruhi tubuh. Menurut Ibnu Nafis, selain melakukan pengobatan, memeriksa unsur-unsur penyebab munculnya penyakit juga perlu. Selain itu, ia juga memaparkan mengenai fungsi pembuluh arteri dalam jantung sebagai pemasok darah bagi otot jantung, kardiak, muskulatur. Penemuannya mengenai peredaran darah di paru-paru ini merupakan penemuan yang menarik. Sehubungan dengan hal itu, Nafis dianggap telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu kedokteran pada abad 16. Lewat penemuannya tersebut, para ilmuwan menganggapnya sebagai tokoh pertama dalam ilmu sirkulasi darah. Yang keempat adalah Abu Zaid al-Balkhi. Jauh sebelum Barat mengenal metode penyembuhan penyakit jiwa dan tempat perawatannya, pada abad ke-8 Masehi, di kota Baghdad telah didirikan rumah sakit jiwa atau Insane Asylum oleh para dokter dan psikolog Islam. Hal itu disampaikan oleh Ibrahim B. PhD dalam bukunya yang berjudul Islamic Medicine 1000 Years Ahead of Its Times. Konsep kesehatan mental atau at-tib ar-ruhani pertama kali diperkenalkan di dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter Persia bernama Abu Zaid Ahmad ibnu Sahal al-Balkhi. Beliau lahir pada tahun 850 dan wafat pada tahun 934 Masehi. Dalam bukunya berjudul Masali al-Abdan wa an-Nafus, An-Anfus, al-Balkhi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Beliau menggunakan istilah at-tib ar-ruhani untuk menjelaskan kesehatan spiritual dan psikologi. Al-Balkhi mengelompokkan penyakit saraf dalam 4 gangguan kondisi mental kejiwaan, yaitu
yaitu ketakutan dan kegelisahan, fear and anxiety, amarah dan penyerangan, anger dan aggression, kesedihan dan depresi, sadness and depression, serta obsesi atau gangguan pikiran obsession. Individu yang sehat harus selalu menjaga kesehatan pikiran dan perasaan. Maka menurutnya, keseimbangan antara pikiran dan tubuh sangat diperlukan untuk memperoleh kesehatan yang prima. Sebaliknya, ketimpangan antara keduanya justru akan menimbulkan penyakit. Di samping itu, dia juga memperkenalkan konsep pengobatan yang berlawanan. Al-ilaj bi-idid reciprocal inhibition, di mana konsep ini dikenalkan kembali ribuan tahun kemudian oleh Joseph Wolpe di tahun 1969. Konsep kesehatan mental dan individu menurutnya selalu berhubung kait dengan kesehatan spiritual. Dia adalah orang pertama yang pertama kali berhasil mengkaji bermacam-macam penyakit yang langsung mempunyai keterkaitan antara fisik dan jiwa. Seperti yang diulasnya dalam kitab Masalih al-Abdan wa al-Anfus, asupan badan dan jiwa, al-Balkhi menggunakan istilah al-tib ar-ruhani, pengobatan spiritual untuk menggambarkan kesehatan jiwa, sedangkan untuk menjelaskan pengobatan mental digunakan istilah tib al-qalb, pengobatan kalbu. Al-Balkhi sering mengkritik dokter-dokter di zamannya karena selalu memfokuskan perhatian mereka pada penyakit fisik saja dan mengabaikan penyakit mental dan kejiwaan para pasiennya. Dia berargumen bahwa dikarenakan konstruksi manusia terdiri dari jasmani dan rohani, maka keberadaannya tidak bisa dikatakan sehat tanpa adanya keterjalinan istiqbal antara jiwa dan badan. Lebih lanjut, dia katakan jika badan sakit, jiwa pun akan banyak kehilangan kemampuan kognitif dan tidak bisa merasakan kenikmatan hidup. Sebaliknya, dia juga menjelaskan jika jiwa sakit, badan pun kehilangan keceriaan hidup dan bahkan badannya pun bisa jatuh sakit. Yang kelima adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis produktif di mana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak pengobatan modern dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Kanun Fit-Tib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina mendapat gelar Medicorum Principal atau Raja Dokter oleh kaum Latin skolastik. Ia juga diberi gelar sebagai Raja Obat. Dalam dunia Islam, ia dianggap sebagai zenit, puncak tertinggi dalam ilmu kedokteran. Gelar Syekh Arois, Mahaguru Utama, juga disandang Ibnu Sina atas jasanya menyembuhkan penyakit. Kisahnya bermula ketika Raja Bukhara, Nuh bin Mansur, memerintah pada tahun 366 Hijriah hingga 387 Hijriah, jatuh sakit, memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. Saat itu, Ibnu Sina berusia 18 tahun. Pada waktu itu, penyakit Sultan dalam keadaan parah dan tidak ada dokter lain yang berhasil mengobatinya. Akan tetapi, berkat pertolongan Ibnu Sina, Raja kembali pulih. Sekian dari contoh 5 biografi serta karya-karya dari ilmuwan muslim di bidang kedokteran. Berdasarkan contoh-contoh ilmuwan yang telah kami sebutkan di atas, bisa kita simpulkan bahwa ilmuwan muslim memiliki pengaruh besar dalam kemajuan di bidang kedokteran di abad pertengahan Masehi yang menjadikannya karya-karyanya sebagai acuan kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.